Di tengah malam yang sunyi, aku berdiri berhadapan dengan Jenderal Kopassus, sosok yang selama ini dianggap tak tergoyahkan dan penuh wibawa, dengan nyali yang menggebu, menantang takdir yang mungkin akan mengubah segalanya. Apa jadinya ketika keberanian yang kupunya justru membawa tragedi yang mengguncang bukan hanya hidupku, tapi juga jiwa sebuah bangsa? Namaku Rudy. Lahir di tengah deru mesin pabrik, tumbuh di lorong-lorong sempit kota yang tak pernah benar-benar tidur. Udara di kampungku bau besi karatan dan oli bekas. Tapi di sanalah aku belajar tentang harga diri, tentang bagaimana menjadi lelaki tanpa harus memakai seragam militer atau berdiri di atas podium kekuasaan. Sejak kecil, aku tahu bahwa hidup ini tidak adil. Orang-orang sepertiku, yang makan nasi dari beras raskin dan tidur dengan suara motor malam, tidak punya tempat dalam tatanan mereka yang berdasi. Mereka menyebut kami rakyat kecil. Tapi buatku, itu hanya cara halus untuk menyebut kami sebagai beban. Dulu aku diam. Sekarang tidak lagi. Hari itu, langit mendung, seolah ikut menahan napas bersama kami. Puluhan, mungkin ratusan orang berbaris di belakangku. Kami mengenakan jaket loreng ormas, penuh tambalan dan lambang-lambang yang sering dipandang sinis oleh orang kota. Tapi di balik itu semua, ada tekad, ada kemarahan, ada luka yang menuntut untuk disuarakan. Jangan takut, seruku dengan pengeras suara. Kita bukan penjahat. Kita hanya rakyat yang muak. Orang-orang bersorak, tapi aku tahu, mereka juga gelisah. Bukan karena takut pada polisi, bukan karena takut pada militer, tapi karena takut harapan mereka hanya akan jadi abu lagi. Kami berdiri di depan gerbang kantor wali kota. Di dalam sana, para pejabat duduk di ruangan ber-AC, mengabaikan suara kami. Padahal suara kami bukan sekadar tuntutan. Itu jeritan perut lapar, harga-harga yang melambung, intimidasi yang datang dari orang-orang berseragam. Seorang pria paruh baya mendekatiku, wajahnya kusut oleh waktu. "Rudy," katanya pelan. "Apa kita nggak salah? Kita benar-benar mau lawan." "Mereka?" Aku menatap matanya. Mata yang pernah dipukul waktu, dihina oleh sistem, tapi belum mati. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa?" Dia menunduk. Tak menjawab, tapi tetap berdiri di baris depan. Tak lama, mobil-mobil militer muncul di ujung jalan. Warnanya gelap, suara mesinnya seperti guntur yang menghantam aspal. Aku bisa merasakan detak jantungku mempercepat, tapi aku tak boleh goyah. Tidak hari ini, mereka turun. Seragam hijau tua, sepatu bot mengilap, ekspresi dingin seperti batu nisan. Salah satu dari mereka maju, tinggi, berotot, dengan sorot mata yang tidak mengenal ampun. "Saudara-saudara," katanya tanpa senyum. "Bubar sekarang juga. Ini perintah, langsung dari pusat." Aku melangkah maju. Jarak kami hanya beberapa meter. Kalau kami tidak mau, dia menghela napas, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pasukannya. Beberapa orang mengangkat senjata ke atas. "Peluru karet," katanya. Tapi peluru tetap peluru. Aku tahu apa yang kulakukan setelah itu akan menjadi berita. Tapi aku tidak peduli. Aku melangkah lebih dekat dan menatap matanya lurus-lurus. "Kami tidak akan diam. Kalau kalian pikir bisa membungkam kami dengan ancaman, kalian salah." Matanya menyipit. Ada sedikit rasa hormat di situ, tapi juga kemarahan. "Rudy, kan?" katanya pelan. "Kami tahu siapa kamu. Kami tahu siapa ayahmu. Darahku mendidih. Jangan bawa-bawa dia," desisku. "Dia bukan siapa-siapa buatku." Dia tertawa pelan. "Sayang sekali, seharusnya kau tahu batasmu." Aku mengepalkan tangan. "Batas? Sejak kapan rakyat boleh punya batas?" Tiba-tiba, keributan pecah di belakang. Salah satu pemuda kami ditarik. Teriakan menggema. Aku menoleh, dan saat itulah segalanya jadi kabur. Suara tembakan ke udara, jeritan, orang berlarian, dan aku berlari menuju pemuda itu. Tapi dua tentara menghalangiku. Salah satunya mendorongku jatuh ke aspal. Suara, retak di bahuku membuatku menggigit bibir menahan nyeri. Di tengah kekacauan itu aku bangkit. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena marah, karena kecewa.
Aku mengambil pengeras suara dan berteriak sekeras-kerasnya. Kalian mau perang? Aku siap. Semua orang terdiam. Bahkan suara sirene terasa tenggelam dalam keheningan yang menggantung. Aku menatap sang komandan yang masih berdiri di depan. Aku menantangmu, kataku keras. Langsung, 1 lawan 1, kau dan aku. Beberapa orang tertawa tak percaya, tapi aku serius. Dan matanya, aku bisa lihat dia mempertimbangkan. Kau tahu siapa aku? Tanyanya tenang. Kau Jenderal Kopassus, simbol ketakutan. Tapi buatku, kau hanya manusia. Mulutnya menyeringai. Kau berani mati, anak muda. Aku mendekat 1 langkah. Yang kutakuti bukan mati. Yang kutakuti adalah diam. Dia menatapku beberapa detik. Lalu berkata dingin, tantangan diterima. Dan sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Hari itu datang dengan langit yang cerah, seolah alam sendiri ikut merayakan babak baru yang tengah kami mulai. Aku berdiri di depan ribuan orang yang berkumpul di lapangan kota. Wajah-wajah, penuh harap dan penasaran menatap ke arah panggung yang kami siapkan untuk dialog perdamaian. Ini bukan sekadar acara biasa. Ini adalah momentum yang kami nanti-nantikan setelah segala luka, ketakutan, dan perjuangan. Aku menatap sekeliling, melihat berbagai wajah. Ada anggota GRIB, tentara yang dulu kulihat sebagai musuh, para tokoh masyarakat, serta keluarga yang turut merasakan dampak kerusuhan. Semua berkumpul di sini. Bukan untuk berkonflik, tapi untuk membuka hati dan pikiran. Dalam dadaku, perasaan campur aduk. Ada lega, haru, tapi juga tanggung jawab besar yang menekan. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang kujalani, dari tantangan berani menghadapi Jenderal Kopassus, hingga momen mengungkap siapa aku sebenarnya. Anak seorang jenderal yang mencoba membuktikan diri tanpa menjadi bayang-bayang masa lalu. Panggung itu menjadi saksi perjuangan kami, saksi betapa kerasnya kami berusaha menyatukan kembali fragmen-fragmen bangsa yang hampir pecah. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang kuat, tapi penuh ketulusan. Saudara-saudara, hari ini kita tidak datang sebagai lawan, tapi sebagai saudara yang ingin membangun masa depan bersama. Kita tahu, jalan yang kita lalui tidak mudah. Ada luka yang belum sembuh, ada ketakutan yang masih menghantui. Tapi aku yakin, selama kita mau membuka hati, kita bisa melewati semua itu. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Aku menatap ke arah Jenderal Kopassus yang berdiri di sampingku, dan melihat senyum tulus dari pria yang selama ini menjadi lawan sekaligus guru. Perdamaian bukan hanya sebuah kata, lanjutku, melainkan sebuah tindakan nyata yang harus kita jalani bersama. Dari dialog ini, dari pertemuan ini, mari kita mulai menulis babak baru yang penuh dengan pengertian dan harapan. Dialog pun dimulai. Aku dan Jenderal Kopassus bergantian mendengarkan suara dari masyarakat. Ada yang berbicara tentang kehilangan, tentang harapan, tentang ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan politik dan kekuasaan. Aku mendengar, aku menangis. Aku merasa berat sekaligus ringan, karena disinilah awal dari penyembuhan. Seno duduk di sampingku, sesekali mencatat dan mengingatkan aku untuk tetap fokus. Lia, jurnalis yang setia mengikuti kisahku, mengabadikan setiap momen dengan kamera dan catatan. Suara-suara itu, kata-kata mereka, adalah bahan bakar bagi perjuangan kami. Namun perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Di sela-sela dialog, ada kelompok yang mencoba memprovokasi, membakar semangat lama yang hampir padam. Aku harus menenangkan suasana, mengingatkan semua bahwa kami di sini untuk menyatukan, bukan memecah. Di satu titik, seorang pemuda berdiri, suaranya gemetar tapi penuh semangat. Aku dulu benci militer. Aku kehilangan kakakku dalam konflik yang tak pernah selesai. Tapi hari ini aku melihat ada harapan. Aku ingin percaya kita bisa berubah. Mendengar itu, aku teringat betapa pentingnya memberikan ruang bagi semua orang. Untuk berbicara, untuk didengar. Hari itu berlangsung hingga malam. Setelah dialog resmi usai, aku dan Jenderal Kopassus berdiri di pinggir panggung,
melihat kerumunan yang perlahan bubar dengan wajah-wajah lebih ringan dan penuh harapan. "Aku bangga padamu, Rudy," katanya lirih. "Kau telah melewati banyak hal dan kau membuktikan bahwa keberanian bukan soal kekuatan, tapi hati." Aku tersenyum, merasakan beban yang selama ini kupikul mulai terangkat. "Terima kasih, Jenderal. Aku belajar bahwa menjadi kuat berarti juga berani membuka diri." Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan damai yang jarang kurasakan. Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat, dan aku tahu kami semua mulai menata kembali hidup yang sempat retak. Dalam beberapa minggu berikutnya, forum perdamaian itu terus berjalan. Masing-masing pihak berkomitmen menjaga apa yang telah kami mulai. Aku melihat perubahan perlahan tapi pasti. Ketegangan mereda, dialog menggantikan kekerasan, dan harapan tumbuh di hati banyak orang. Namun, aku juga sadar, perjuangan ini tidak akan pernah selesai dalam semalam. Ada luka yang perlu waktu untuk sembuh, ada dendam yang harus dilunakkan dengan kesabaran dan cinta. Di akhir perjalanan ini, aku belajar sesuatu yang paling berharga. Bahwa keberanian sejati bukanlah tentang melawan atau menang, tapi tentang mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan masa lalu. Dan di bawah langit yang bertabur bintang, aku yakin masa depan yang lebih baik sedang menanti. Bukan karena aku, bukan karena Jenderal Kopassus, tapi karena kita semua yang memilih untuk percaya dan berjuang bersama. Malam itu, setelah acara, dialog perdamaian usai, aku duduk sendiri di ruang kecil markas GRIB. Suara riuh kota mulai mereda, digantikan oleh hening yang memberi ruang bagi pikiranku. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan segala beban yang selama ini menumpuk mengalir keluar perlahan. Satu persatu, fragmen kehidupan yang bertabrakan kini mulai menyatu. Hari-hari ini, aku semakin menyadari bahwa keberanian yang sejati bukan hanya soal menghadapi musuh di medan perang, tapi keberanian untuk mengakui kesalahan, membuka hati, dan menanggung konsekuensi dari setiap langkah yang diambil. Duel yang kulakukan dengan Jenderal Kopassus telah membawa bencana, tapi juga menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diriku sendiri, tentang ayahku, dan tentang bangsa. Ini, aku menatap foto ayah yang tergantung di dinding kecil ruangan itu. Wajahnya tegas, penuh kewibawaan, tapi kini aku melihat bayangan seorang manusia yang tak pernah lepas dari beban berat tanggung jawab. Kami berbeda, tapi juga sama. Aku, sebagai anaknya, berjuang untuk mengukir jalan sendiri. Dia, sebagai jenderal, berjuang untuk mempertahankan kehormatan dan kedamaian yang selama ini menjadi tugasnya. Sore itu, aku menerima pesan dari ayah, sebuah undangan untuk bertemu secara pribadi di sebuah taman kota yang dulu sering kami kunjungi saat aku masih kecil. Aku tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah saat yang menentukan bagi hubungan kami yang selama ini rumit. Di bawah rindangnya pohon-pohon besar, aku menunggu dengan gugup. Ketika dia datang, wajahnya terlihat lelah tapi tenang. Kami duduk bersebelahan di bangku taman, membiarkan angin sore menghapus sisa ketegangan. "Aku bangga padamu, Rudy," katanya pelan. "Bukan karena duel yang kau menangkan, tapi karena keberanianmu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang penuh risiko, tapi juga penuh harapan." Aku tersenyum, hati hangat. "Terima kasih, Ayah. Aku ingin kita bisa melangkah bersama, bukan lagi sebagai bayang-bayang yang saling menakut-nakuti, tapi sebagai dua manusia yang saling mendukung." Kami berbicara panjang tentang masa lalu, tentang kesalahan yang pernah dibuat, dan tentang impian yang ingin kami raih untuk masa depan. Di sana, di bawah langit yang mulai gelap, kami menata ulang hubungan yang dulu retak. Aku merasakan sebuah kedamaian yang tak tergantikan, sebuah awal baru. Beberapa minggu kemudian, forum perdamaian yang kami gagas mulai menunjukkan hasil nyata. Masyarakat mulai aktif berpartisipasi, militer membuka diri lebih luas, dan pihak-pihak yang dulu saling mencurigai kini mulai berbicara dengan penuh rasa hormat. Aku melihat senyum di wajah para ibu yang dulu takut kehilangan anak-anak mereka, dan aku merasakan harapan yang tumbuh di hati pemuda-pemuda yang dulu terjebak dalam kemarahan. Suatu hari,
Aku berdiri di depan kelas sekolah dasar, berbicara kepada anak-anak tentang arti keberanian dan perdamaian. Mata-mata mereka penuh rasa ingin tahu dan semangat. Keberanian bukan hanya soal berani melawan, tapi juga berani berdamai, kataku. Kita semua bisa membuat perubahan, mulai dari hal kecil, seperti saling menghargai, mendengarkan, dan membantu sesama. Saat itu, aku tahu bahwa warisan terbesar yang bisa kutinggalkan bukanlah kemenangan dalam duel atau kekuatan organisasi, melainkan pesan perdamaian yang bisa menyentuh hati generasi penerus. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa, meski bayangan masa lalu kadang datang menghantui, kita selalu punya pilihan untuk menyalakan cahaya dan menuntun diri kita ke jalan yang lebih terang. Di ujung jalan itu, aku berdiri tegak, penuh keyakinan bahwa masa depan yang damai bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita capai bersama. Suara. Langkah kami menyatu dengan deru kota yang mulai gerah. Asap knalpot, debu jalanan, dan teriakan pedagang kaki lima jadi latar belakang pergerakan kami pagi itu. Sekilas, semua tampak seperti demo biasa. Tapi yang tak terlihat, yang tak bisa ditangkap oleh kamera-kamera media atau drone intel, adalah bara yang menyala di dada tiap orang di barisan kami. Bara yang tak bisa lagi dipadamkan dengan janji kosong atau senyum pura-pura dari para pejabat. Sejak hari aku menantang Jenderal Kopassus, segalanya berubah. GRIP bukan lagi ormas yang dianggap sebagai bayangan liar pinggir kota. Kami jadi pusat perhatian. Media sosial mendidih, tagar-tagar bermunculan. Ada yang menyebutku pemberani, ada juga yang menyebutku gila. Tapi bagiku, kebenaran tak perlu dukungan dari semua orang. Yang penting, kami tidak diam. Langkah kanan. Langkah kanan. Teriakan itu menggema dari barisan belakang. Ratusan anggota GRIBI berbaris rapi. Kami bukan sekadar kelompok liar. Kami punya struktur, punya nilai, dan hari itu kami tunjukkan bahwa kami bisa lebih tertib daripada institusi yang suka menyebut kami pengacau. Di depan balai kota, sudah berjejer pagar kawat berduri dan barikade polisi. Bukan militer kali ini, belum. Tapi aku tahu mereka mengawasi. Dari atap-atap, dari kamera, dari balik mobil hitam tanpa plat nomor. Rudi, bisik Seno, temanku sejak kecil yang sekarang jadi koordinator logistik GRIP. Kita benar-benar mau orasi di sini? Kalau rusuh lagi, aku menoleh. Kita orasi. Tapi nggak satupun dari kita mulai kekacauan. Kalau mereka yang mulai, baru lain cerita. Seno mengangguk. Tapi aku tahu matanya gelisah. Semua orang gelisah. Termasuk aku. Aku naik ke atas mobil komando. Pegang pengeras suara. Semua pandangan mengarah padaku. Aku lihat wajah-wajah penuh keringat dan harapan. Wajah para tukang ojek, buruh cuci, mantan preman yang disapu oleh proyek revitalisasi kota. Mereka semua bukan tokoh utama di cerita negeri ini, tapi hari itu merekalah porosnya. Saudara-saudaraku, suaraku menggema. Aku tahu kita lelah. Kita sudah terlalu lama diinjak. Harga naik, gaji tak cukup, tanah digusur, anak ditangkap karena protes. Kita ini siapa sampai dianggap tidak pantas bersuara? Sorak-sorai meledak. Sebagian mengangkat tangan. Sebagian meneteskan air mata. Kita bukan musuh negara ini. Kita bagian dari negeri ini. Jangan biarkan siapapun, bahkan mereka yang berseragam, memperlakukan kita seolah kita hama. Tiba-tiba, seseorang melempar batu dari arah yang tak jelas. Kaca kantor balai kota pecah. Polisi langsung bergerak. Barisan mereka merapat. Sebagian mulai siapkan tameng dan gas air mata. Aku segera turun dan teriak, "Hentikan! Jangan terpancing! Terlambat!" Batu berikutnya datang. Kali ini dari arah belakang kami sendiri. Provokator. Aku tahu betul. Ini bukan dari kami. Ini bukan dari GRIP. Mereka menyusup, mereka ingin rusuh, karena mereka tahu, kekacauan akan membuat kami tampak seperti binatang. Gas air mata ditembakkan. Suara ledakan kecil terdengar dari depan, beberapa kawan terbatuk, sebagian mundur panik, tapi aku tetap berdiri. Tak bergerak. Semuanya tenang. Duduk! Teriakku.
Entah bagaimana, mereka menurut. Perlahan, satu persatu, ratusan anggota GRIP duduk di tengah jalan. Di depan barricade. Dengan mata merah dan dada sesak, mereka duduk. Dan itulah momen ketika jalanan jadi sunyi. Hanya napas berat dan suara lontaran gas yang mulai mereda. Aku angkat tangan, lalu menatap barisan polisi. Kami tidak akan melawan, kataku keras. Karena kami tahu kalian juga manusia. Kalian juga punya keluarga. Jangan biarkan senjata di tangan kalian lebih keras dari hati kalian. Beberapa polisi menunduk. Salah satunya, petugas muda yang berdiri di ujung, bahkan tampak menahan tangis. Lalu aku berbalik pada massa. Lihat bagaimana damai bisa bicara lebih keras daripada peluru. Dari balik layar ponsel, video itu tersebar. Rudy dan GRIP duduk demi damai. Begitu tulis salah satu headline keesokan harinya. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Malam harinya, aku dipanggil ke sebuah tempat rahasia. Bukan rumah, bukan markas, tapi gudang tua yang jadi tempat kami rapat darurat kalau situasi genting. Hanya ada aku, Seno, dan 2 orang yang tak seharusnya berada di situ. 2 perwira militer muda yang diam-diam ingin bicara. Mereka menyamar, tak bawa atribut. Tapi jelas dari sikap dan cara bicara, mereka dididik di tempat yang sama seperti ayahku dulu. Kami datang bukan mewakili institusi, kata yang lebih tinggi, perwira bernama Arya. Tapi kami ingin tahu, kenapa kau menantang jenderal? Aku tersenyum tipis. Bukan sekadar untuk GRIP, tapi untuk rakyat yang kalian lindungi hanya dari atas. Dia tidak akan mudah menyerah, timpal yang satu lagi. Jenderalmu itu bukan jenderalku, potongku dingin. Dia jenderal untuk mereka, bukan untukku. Arya menatapku lama. Kau tahu, dia sangat berbeda dari apa yang orang pikirkan. Kau pikir kau sedang lawan monster, Rudy. Tapi kadang monster itu justru ada di belakangmu. Aku terdiam. Apa maksudmu? Dia tidak jawab. Hanya menyerahkan selembar foto. Lusuh, hitam putih. Ayahku berdiri di samping jenderal itu. Tersenyum, bersahabat. Dulu mereka kawan, tapi kau harus tahu. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling kau percaya. Tanganku bergetar saat menerima foto itu. Hatiku mendadak berat. Aku kenal foto itu. Aku pernah lihat di lemari tua ibu, tapi aku tak pernah tahu siapa pria di sebelah ayahku. Dan malam itu, aku mulai sadar, pertarunganku mungkin lebih dalam dari yang kubayangkan. Ini bukan lagi sekadar suara jalanan. Ini tentang darah, tentang kebenaran, tentang aku. Kabar tantanganku ke Jenderal Kopassus menyebar seperti api yang tertiup angin kering. Aku tidak menyangka, apa yang kulakukan di depan balai kota kemarin menjadi headline besar di seluruh negeri. Media televisi, surat kabar, hingga berita online ramai membicarakannya. Bahkan di warung kopi dan angkringan, obrolan tentang duel kami jadi bahan utama. Pagi itu, saat aku membuka ponsel, ratusan notifikasi berisi komentar, dukungan, dan juga ancaman masuk bergantian. Beberapa teman di GRIP tersenyum bangga, tapi tak sedikit yang terlihat cemas. Mereka tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal kami dan militer. Ini pertaruhan yang lebih besar. Harga diri kami, masa depan organisasi, bahkan nyawa. Aku duduk di ruang rapat markas GRIP yang sederhana, dindingnya penuh poster perjuangan dan foto-foto aksi. Seno memandangku dengan serius. Rudy, kau yakin ini jalan yang benar? Duel terbuka. Dengan Jenderal Kopassus bukan main-main. Dia bukan orang biasa. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, tapi ini cara kita menunjukkan bahwa kami tidak gentar, bahwa keberanian bukan milik mereka yang berdasi dan berseragam saja. Seno menghela napas. Tapi bagaimana jika aku memotong? Kita tidak boleh takut sebelum bertarung. Jika kita mundur sekarang, orang-orang akan semakin putus asa. Malamnya, kami mendapat kabar resmi dari pihak militer. Jenderal Kopassus sendiri mengeluarkan pernyataan. Tidak menolak tantangan itu, malah menerima dengan tegas.
Dia menyebut duel ini sebagai ujian keberanian dan kehormatan, bukan sekadar aksi politik. Media langsung mengabarkan pertandingan duel antara Rudy, pemimpin GRIP yang berani, melawan Jenderal Kopassus yang legendaris. Kota kami menjadi pusat perhatian nasional. Di balik sorotan itu, aku merasakan tekanan yang berat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Seseorang yang lama kusembunyikan mulai muncul dari bayang-bayang masa lalu. Sore itu, aku bertemu dengan ibuku di rumah sederhana kami. Dia duduk dengan wajah sendu, matanya berkaca-kaca. "Rudy, kau tahu siapa ayahmu sebenarnya?" tanyanya. Pelan, aku menatapnya. "Aku tahu, Ibu, tapi aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayangnya." Dia menggenggam tanganku erat. "Ayahmu adalah mantan jenderal yang dihormati, tapi juga penuh kontroversi. Duel ini bukan hanya tentangmu dan Jenderal Kopassus. Ini tentang keluargamu juga." Aku menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Tapi aku tahu, aku harus melangkah maju. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang percaya pada perubahan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengumumkan secara resmi rencana duel itu di hadapan publik. Dengan suara mantap, aku menyampaikan tantangan terbuka. "Itu, suasana tegang tapi penuh harapan. Ini bukan duel untuk kebencian," kataku. "Tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian dan kebenaran bisa menyatukan, bukan memecah." Kota kami terbelah antara yang mendukung dan yang meragukan. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Duel kami akan menjadi babak baru dalam sejarah. Tidak hanya bagi GRIP, tapi juga bagi seluruh rakyat yang menunggu perubahan sejati. Dari jauh, aku menatap gedung tua di ujung jalan, tempat di mana segalanya dimulai. Rumah yang dulu pernah menjadi saksi bisu masa kecilku, tawa yang hilang, dan rahasia yang terkubur dalam-dalam. Seperti bayang-bayang yang tak pernah lepas, masa lalu itu selalu menyelip di setiap langkahku, terutama saat aku berdiri di ambang tantangan besar ini. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah lama itu. Bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk menghadapi apa yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri dan dari dunia. Ibuku sudah menungguku di ruang tamu. Matanya yang dulu cerah kini tampak lelah, tapi penuh keteguhan. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan sejumlah foto serta surat-surat tua. Di sana, ada potret ayahku, seorang jenderal yang dulu sangat disegani, tapi juga menjadi kontroversi di kalangan militer. "Ayahmu," katanya pelan, "adalah lelaki yang penuh dengan dilema. Dia bukan pahlawan sempurna yang kau bayangkan, tapi dia juga bukan monster yang orang lain ceritakan." Aku mengamati foto itu dengan mata berkaca-kaca. Wajah ayahku tampak tegas, tapi ada kesedihan tersembunyi di balik tatapan matanya. "Kenapa kau menyembunyikan semua ini dariku?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kau menjadi dirimu sendiri, tanpa beban masa lalu. Tapi sekarang, saat kau menantang Jenderal Kopassus, kau harus tahu kebenaran. Ayahmu dan jenderal itu pernah bersahabat, tetapi persahabatan itu runtuh karena intrik dan pengkhianatan." Aku menunduk, merasakan darahku berdesir. Segala keraguan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Perjuanganku bukan hanya tentang keberanian atau kehormatan organisasi, tapi juga tentang membuktikan siapa aku sebenarnya, terlepas dari bayang-bayang ayah. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menatap wajahku di cermin. Apakah aku siap menghadapi masa lalu demi masa depan? Apakah aku mampu memisahkan diriku dari sosok yang selama ini menjadi bebanku? Satu hal yang pasti, aku tak akan mundur. Udara pagi menyapa dengan dingin yang menusuk tulang, tetapi di dalam dadaku, api yang membara tak pernah padam. Aku berjalan menyusuri gang-gang sempit kota, tempat yang dulu kulupakan, tapi kini menjadi saksi bisu perjuanganku. Setiap langkah membawa beban sekaligus harapan. Duel itu semakin dekat. Setiap detik yang berlalu menambah tekanan yang terasa, seperti gunung di pundakku. Di markas GRIB, suasana mulai berubah. Dari kelompok yang penuh semangat, kini muncul kegelisahan yang sulit disembunyikan. Anggota saling bertukar pandang,
Beberapa mencoba menyembunyikan rasa takut, yang lain mencoba memancarkan keyakinan demi menjaga semangat kami tetap hidup. Seno mendekatiku dengan wajah serius. Rudy, kita harus bicara. Aku mengangguk, mengikutinya. Arky ruangan kecil di belakang. Ida menutup pintu rapat-rapat. Ada kabar dari intel militer. Mereka tahu lokasi latihan kita. Bisa jadi mereka akan mencoba mengganggu. Aku menghela napas. Ancaman tak pernah berhenti, tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar ancaman dari luar. Ini perang pikiran yang mulai memengaruhi kita semua. Apakah kau takut, Seno? Tanyaku lirih. Dia tersenyum pahit. Bukan takut, tapi khawatir. Untukmu, untuk kami semua. Aku menatapnya lama. Aku sendiri juga punya rasa takut yang sama. Takut gagal. Takut mengecewakan mereka yang percaya padaku. Tapi aku tahu, mundur bukan pilihan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan intensif. Latihan fisik, strategi, hingga mental kami diasah tanpa henti. Aku belajar mengendalikan emosiku, walau sulit menyingkirkan bayang-bayang ayah yang selalu menghantui. Di tengah kesibukan itu, aku bertemu dengan seseorang yang tak kusangka akan hadir. Lia, seorang jurnalis muda yang ingin menggali kisahku lebih dalam. Dia datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk memahami. Dalam sebuah wawancara di sudut kafe kecil, aku membuka sebagian ceritaku. Tentang masa lalu, tentang perjuangan, dan tentang harapan yang kupunya. Kau yakin duel ini jawabannya? Tanyanya dengan mata penuh keingintahuan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak yakin apapun benar atau salah. Tapi aku tahu, diam bukan pilihan. Wawancara itu tersebar cepat, membuat kisahku jadi lebih manusiawi. Bukan lagi sekadar berita headline, tapi cerita seorang lelaki yang berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, di balik itu semua, tekanan semakin berat. Aku mulai merasakan ada mata-mata di sekitar kami. Setiap langkah dipantau, setiap gerak-gerik dicatat. Satu malam, aku mendapat pesan anonim di ponsel. Hentikan duel ini, atau kau akan menyesal seumur hidup. Aku menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Pesan itu bukan sekadar ancaman kosong. Itu peringatan dari dunia yang tak bisa kupahami sepenuhnya. Namun, aku berdiri tegak. Jika harus memilih antara takut dan berani, aku pilih berani. Malam itu, aku duduk termenung, menatap langit gelap. Di sana, bintang-bintang tampak kecil tapi tetap bersinar. Aku tahu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti. Langit sore kelabu seolah ikut menanggung beban yang kami rasakan. Debur angin membawa aroma keringat dan ketegangan. Hari yang telah lama kami nantikan akhirnya tiba. Di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pagar besi tinggi, ribuan pasang mata menatap kami dengan penuh antisipasi. Media dari segala penjuru negeri telah hadir, menjadikan duel ini bukan sekadar pertarungan antara aku dan Jenderal Kopassus, tapi simbol pergulatan yang lebih besar, antara keberanian dan kekuasaan, antara masa lalu dan masa depan. Aku mengenakan pakaian serba hitam, baju yang sudah penuh bekas latihan keras. Napasku berat, namun hatiku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku tahu, tidak ada ruang untuk ragu. Di seberang, Jenderal Kopassus berdiri tegak dengan wajah dingin dan tatapan penuh kewaspadaan. Dia sosok yang kukagumi sekaligus kutakuti. Dalam diam, aku mencoba menangkap isyarat dari matanya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar lawan yang harus kuhadapi. Rudy, suara pengawas duel terdengar di pengeras suara. Hari ini kalian akan bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan jiwa dan hati. Sorak-sorai menggelegar, tapi aku merasakan ketenangan aneh mengalir dalam diriku. Ini lebih dari sekadar duel. Ini ujian. Ketika aba-aba dimulai, kami bergerak. Gerakan cepat, refleks yang diasah bertahun-tahun. Serangan dan pertahanan, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Keringat bercucuran, otot-otot tegang. Dalam pertarungan itu, aku melihat bayang-bayang ayahku, sosok yang dulu kuragukan,
dan sekaligus kuinginkan untuk aku lampaui. Aku bertarung bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa aku mampu mengatasi warisan yang membebani. Di tengah pertarungan, Jenderal Kopassus tiba-tiba menghentikan gerakannya dan berkata, "Rudy, kau lebih dari sekadar anak seorang jenderal. Kau punya nyali dan hati yang besar." Kalimat itu mengejutkanku. Sebuah pengakuan dari lawan yang selama ini kukira hanya musuh. Namun, di balik itu semua, ketegangan makin memuncak. Tiba-tiba, kerumunan mulai ricuh. Suara teriakan memecah fokus. Ada yang berusaha masuk ke arena, ada yang mulai melempar batu. Aku sadar, duel ini bukan lagi soal kami. Ini soal seluruh masyarakat yang terbelah, yang selama ini merindukan perubahan, tapi juga takut akan kekacauan. Dalam sekejap, aku terjatuh. Luka di tangan dan lutut terasa panas, tapi aku tetap bangkit. "Kita harus hentikan ini," teriakku, mencoba menguasai situasi. Namun, kerusuhan semakin parah. Polisi dan militer mulai turun tangan, suara sirene menggema. Teriakan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku menatap Jenderal Kopassus yang kini juga tampak gelisah. "Apa yang telah kita mulai?" bisikku dalam hati. Bab 6 ini menandai puncak ketegangan dan konflik. Jika kamu ingin, aku siap. Lanjutkan ke bab 7 yang akan mengungkap dampak dari duel ini, serta plot twist yang kamu inginkan. Mau aku teruskan? 4.1 Mini kegaduhan yang terjadi di arena duel berubah menjadi mimpi buruk nyata. Suara bentrokan, teriakan, dan sirene saling bertumpuk, membuat suasana semakin kacau. Aku terjatuh, dengan luka yang mulai mengeluarkan darah segar, tapi yang lebih menyakitkan adalah luka dalam yang tiba-tiba terbuka. Rahasia yang selama ini kusembunyikan. Dalam keributan itu, aku melihat Jenderal Kopassus berdiri beberapa meter dariku, wajahnya tampak serius, tapi ada keraguan yang jelas terpancar. Dia bukan lagi lawan yang kukenal dari kabar dan cerita. Ada sisi manusiawi yang tersembunyi di balik topeng kekuatan itu. Sementara itu, tiba-tiba seorang pria tua muncul dari kerumunan. Matanya menatap tajam ke arahku. Aku mengenali sosok itu dengan perlahan, hati berdetak kencang. "Rudy," suara pria itu berat. "Kita harus bicara. Sekarang." Aku tak punya pilihan selain mengikuti dia ke sebuah sudut yang lebih sepi, jauh dari kerusuhan. "Siapa kau?" tanyaku, suara penuh curiga. Dia menarik napas panjang. "Aku ayahmu." Kata-kata itu menghentakkan jantungku. Pria di depanku bukan sekadar seorang pria tua biasa. Dia adalah mantan jenderal yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam hidupku. "Aku tahu apa yang kau lakukan, dan aku tahu risiko yang kau hadapi," lanjutnya. "Tapi kau harus mengerti, duel ini bukan hanya tentang keberanianmu. Ini juga tentang hubungan rapuh antara militer dan masyarakat. Jika kau teruskan, bukan hanya nyawamu yang terancam, tapi perdamaian kita." Aku terdiam. Segala kemarahan dan kebingungan bercampur jadi satu. Selama ini aku berjuang sendiri, melawan bayang-bayang ayah yang kutakuti. Tapi sekarang, dia hadir di hadapanku, membawa kebenaran yang sulit diterima. "Ayah, aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar anak seorang jenderal. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mengubah segalanya." Suaraku bergetar. Dia mengangguk, pelan. "Itu yang kubanggakan darimu, Rudy. Tapi ingat, keberanian bukan hanya tentang berani bertarung, tapi juga berani berdamai." Kembali ke arena, kerusuhan makin meluas. Polisi dan militer semakin sulit mengendalikan massa. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, akan banyak korban yang jatuh. Dengan suara serak, aku mengangkat tangan, berusaha menarik perhatian semua yang hadir. "Hentikan pertikaian ini," teriakku. "Aku tahu, banyak dari kalian yang terluka dan marah, tapi kekerasan bukan jawabannya." Jenderal Kopassus mendekatiku, dan untuk pertama kalinya, kami berdiri berdampingan di tengah kerusuhan yang mengguncang. "Kita harus bicara, bukan bertarung," ucapnya tegas. Momen itu menjadi titik balik yang tak pernah kubayangkan. Pertarungan, yang kupikir akan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, berubah menjadi panggilan untuk perdamaian dan pemahaman.
Kerusuhan yang menggelegak perlahan mulai mereda. Suara teriakan berganti dengan bisik-bisik penuh kecemasan dan harapan. Aku dan Jenderal Kopassus berdiri berdampingan di tengah kerumunan yang masih bingung, tapi kini mulai menyadari bahwa pertarungan fisik bukan jalan keluar. Di bawah sorotan, lampu sorot media dan sorak-sorai massa, kami duduk bersama di sebuah meja sederhana yang disiapkan di pinggir arena. Kamera-kamera mengarah ke kami, merekam momen yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Jenderal Kopassus menatapku dengan tatapan yang kini lebih lembut dan penuh pengertian. Rudy, aku tahu betapa berat beban yang kau pikul. Tidak mudah menjadi anak seorang jenderal, apalagi ketika kau harus menorehkan namamu sendiri. Aku mengangguk, berusaha menahan emosi yang membuncah. Aku ingin membuktikan sesuatu bukan hanya kepada dunia, tapi juga kepada diriku sendiri. Bahwa aku bisa berbeda dan membawa perubahan. Dia tersenyum kecil. Itulah alasan mengapa kita harus berdialog, bukan bertarung. Perbedaan tidak harus jadi alasan perpecahan. Percakapan kami berlanjut, membuka banyak sisi yang selama ini tersembunyi. Aku menceritakan tentang perjuangan di GRIB, harapan kami untuk perubahan, dan rasa sakit yang kami rasakan akibat ketidakadilan. Jenderal Kopassus pun berbagi pengalamannya tentang disiplin militer, tanggung jawab besar yang dipikulnya, dan rasa frustrasi melihat jarak antara militer dan masyarakat. Momen itu bukan sekadar pembicaraan antara dua orang, tapi simbol harapan baru yang meresap ke hati banyak yang hadir. Sementara itu, aku tahu luka di tanganku masih menganga, tapi kini terasa ringan dibanding beban yang mulai kulepaskan. Ibuku berdiri di kerumunan, matanya penuh haru. Dia tahu, aku akhirnya menemukan keberanian sejati, bukan hanya di medan pertempuran, tapi dalam hati dan pikiran. Ketika malam semakin larut, kami menyusun rencana untuk mengadakan dialog terbuka antara GRIB, militer, dan masyarakat. Kami sepakat bahwa perdamaian dan perubahan hanya mungkin jika semua pihak mau duduk bersama dan mendengarkan. Langkah pertama itu adalah mengakhiri kekerasan yang sudah terlalu lama menyiksa negeri ini. Aku berdiri, menatap langit malam yang gelap, tapi penuh bintang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan harapan yang nyata. Bab 8 ini mengangkat klimaks emosional dan menyiapkan pembukaan untuk resolusi dan penutup cerita. Kalau kamu ingin, aku bisa lanjut bab 9. Kota yang sempat bergolak kini mulai mereda. Suasana pagi membawa keheningan yang penuh arti, seolah-olah dunia sedang menarik napas setelah badai. Aku duduk di meja kayu tua di ruang rapat markas GRIB, memandangi tumpukan catatan dan rencana yang kami susun sejak semalam. Percakapan dengan Jenderal Kopassus di malam itu masih terngiang di kepala. Momen yang selama ini kuanggap mustahil, sebuah dialog antara dua kubu yang bertentangan, akhirnya menjadi kenyataan. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Luka fisikku yang masih menganga adalah gambaran kecil dari luka besar yang harus disembuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini. Mencari titik temu bukanlah perjalanan mudah. Ada begitu banyak fragmen yang harus kutata ulang. Harapan, ketakutan, dendam, dan keinginan untuk berubah. Aku teringat pada kata-kata ayah yang dulu hanya kudengar sekilas, keberanian terbesar adalah ketika kau mampu meletakkan senjatamu dan membuka hati. Sekarang aku mulai mengerti maksudnya. Pagi itu, aku mengadakan pertemuan penting dengan pengurus GRIB dan beberapa tokoh masyarakat. Kami duduk bersama, mencoba menembus kebisingan emosi yang selama ini menghalangi komunikasi. Ini saatnya kita membangun jembatan, kataku membuka pembicaraan dengan suara tegas tapi penuh harap. Duel kemarin bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Kita harus belajar mendengar, bukan sekadar berbicara. Seno mengangguk setuju. Kita harus buktikan bahwa keberanian bukan hanya di medan tempur, tapi juga di meja perundingan. Para anggota tampak tersentuh, tapi ada juga yang masih menyimpan keraguan. Aku paham betul itu. Kepercayaan yang terkikis sulit dibangun dalam waktu singkat. Di tengah pertemuan, Lia, jurnalis yang sering mengikutiku, mengajukan pertanyaan yang mengena. Bagaimana kalian akan memastikan dialog ini tidak hanya menjadi retorika kosong,
Bagaimana jika militer dan masyarakat tetap saling curiga? Aku menarik napas panjang. Itu benar. Tantangan terbesar adalah membuktikan komitmen. Kami berencana mengadakan forum terbuka, di mana semua suara, termasuk yang selama ini terpinggirkan, bisa didengar. Dan kami juga mengajak militer untuk ikut serta dalam dialog itu. Semua orang terdiam, mencerna ide itu. Aku tahu, itu adalah langkah berani yang bisa mengubah dinamika yang sudah lama terjebak dalam kebekuan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan intensif. Aku, bersama pengurus GRIPI dan beberapa perwakilan militer, mulai merancang format forum. Kami menetapkan aturan dasar, keterbukaan, rasa hormat, dan kesungguhan untuk mencari solusi bersama. Tentu saja, tidak mudah. Ada ketegangan yang sering muncul dalam rapat. Kadang suara-suara lantang yang menginginkan perubahan drastis bertabrakan dengan mereka yang masih percaya pada cara-cara lama. Tapi aku berusaha menjadi penengah, mengingatkan bahwa tujuan kita sama, kedamaian dan keadilan. Suatu sore, aku menerima telepon dari ayah. "Rudy," katanya lembut, "aku ingin membantu. Aku tahu banyak orang yang masih menyimpan prasangka terhadapku, tapi aku ingin berkontribusi untuk perdamaian ini." Aku terkejut tapi juga lega. "Terima kasih ayah, kehadiranmu sangat berarti." Dia berjanji akan menggunakan jaringan dan pengaruhnya untuk mendukung forum dan meredakan ketegangan di internal militer. Hari-hari itu juga aku habiskan menemui berbagai elemen masyarakat. Dari pedagang kaki lima hingga tokoh adat, dari pemuda yang frustrasi hingga guru yang peduli, aku mendengarkan cerita dan harapan mereka. Banyak yang terluka dan kecewa, tapi ada juga secercah harapan yang tumbuh perlahan. Dialog antar kelompok mulai berjalan dengan lancar. Forum itu menjadi ruang aman bagi mereka yang selama ini hanya bisa berteriak dalam kesunyian. Satu malam, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap bintang. Bayang-bayang masa lalu masih menyusup ke pikiranku, tapi kini aku lebih kuat. Aku tahu, keberanian sejati bukan hanya soal bertarung, tapi juga soal berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Malam itu aku menulis surat untuk anggota GRIP dan masyarakat luas. Sebuah pesan yang kuharap bisa menyatukan semua hati yang terpecah. Kita telah melalui banyak luka dan perpisahan. Tapi aku percaya, dalam setiap keping yang retak, ada kesempatan untuk menyatukan kembali. Mari kita bangun masa depan yang damai. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengertian dan keberanian untuk berubah. Aku mengakhiri surat itu dengan harapan yang dalam, bahwa perjalanan panjang ini akan berbuah damai, dan bahwa kita semua, terlepas dari latar belakang dan perbedaan, bisa bersatu untuk sebuah bangsa yang lebih baik. Sore berganti malam, lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi jalanan yang kini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku berjalan perlahan di trotoar yang dulu penuh hiruk-pikuk protes dan kekacauan. Namun hari ini, suara-suara itu sudah digantikan oleh tawa anak-anak yang bermain dan obrolan hangat para tetangga. Di kejauhan, aku melihat sebuah taman kecil yang dulu menjadi saksi bisu kerusuhan. Sekarang, taman itu dipenuhi oleh bunga-bunga yang mulai bermekaran, sebuah lambang kebangkitan dan harapan baru. Aku melangkah masuk, duduk di bangku kayu yang familiar, dan memejamkan mata. Dalam hening itu, aku merasakan damai yang selama ini kucari. Tidak ada lagi dendam yang membebani. Tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hati. Hanya ada keteguhan dan keyakinan bahwa masa depan bisa kita bentuk dengan tangan sendiri. Perdamaian bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Aku tahu akan ada tantangan dan cobaan, tapi aku juga yakin dengan keberanian, kebersamaan, dan hati yang terbuka, kita bisa melewatinya. Aku berdiri, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam. Setiap titik cahaya itu seperti janji bahwa selalu ada harapan meski dalam kegelapan paling pekat sekalipun. Dan dengan langkah mantap, aku melangkah maju, siap menyongsong hari esok yang penuh dengan kemungkinan.